adik-adik. Salam juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Bersuka cita dan bersemangat. Kita berjumpa lagi untuk ibadah sekolah minggu online. Gimana Flora kabarnya? Baik. Yeay. Adik-adik yang di rumah gimana? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Nah, yuk kita mau mulai ibadah hari ini. Oh iya, hari ini kita mau belajar Aku suka menolong. Nah, Flora suka menolong gak nih? Suka dong Ma, menolong teman yang di sekolah dan teman yang banyak lagi. Ya, menolong orang tua, menolong teman, Menolong saudara. Yuk, kita mulai saja ya ibadahnya. Sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi penuh dengan sukacita dan bersemangat. Yuk. Yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kami akan beribadah sekolah minggu. Berkati kami agar kami dapat memahami apa yang diajarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci.
Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas tuntunan-Mu. Engkau tolong kami ya sampai saat ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami terima dapat kami mengerti dan kami laksanakan. Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat 9 dan 10. Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 9 dan 10. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9 sampai 15. Nah, ayat nas kita pada hari ini diambil dari ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini yaitu Aku Suka Menolong. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setelah minggu lalu kita belajar dari tokoh Alkitab yaitu Petrus, pada kesempatan ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Paulus. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah adik-adik namanya Paulus itu sebelumnya siapa? Ya, namanya sebelum menjadi Paulus yaitu Saulus. Kita ingat ya, Saulus itu dulu itu jahat sekali. Dia suka menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Namun setelah dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan mengenal pribadi Tuhan Yesus, akhirnya Paulus pun bertobat dan sekarang menjadi Paulus, dia menjadi murid Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada suatu malam saat Paulus hendak pergi beristirahat, tiba-tiba dia mendengar penglihatan dari Tuhan. Dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dalam penglihatannya itu, Paulus mendengar ada orang yang berseru minta tolong. Tolong, tolong, gitu ya. Terus Paulus bingung, siapa ini ya yang minta tolong ya? Maka dilihatnya Paulus seorang Makedonia yang berdiri di situ dan minta tolong. Terus katanya gini, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, anakku yang dikasihi Tuhan, Paulus memahami bahwa penglihatannya itu berasal dari Tuhan Yesus sebagai petunjuk supaya Paulus pergi ke Makedonia untuk menolong orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Maka segeralah Paulus pergi ke Makedonia. Dia langsung menuju ke ibu kota Makedonia yaitu Filipi. Di kota ini Paulus mengajarkan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus.
bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia. Paulus pergi ke rumah-rumah ibadah yang ada di Filipi dan menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus dan karya Tuhan Yesus, karya penyelamatan Yesus di kayu salib. Nah, berkat pelayanan firman dari Paulus yang disampaikan Paulus, banyak orang Filipi yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang pertama yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus adalah Lydia. Lydia adalah seorang perempuan penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ada satu yang menarik dari pertobatan Lydia, yaitu ada tanda pertobatannya, yaitu Lydia mengundang Paulus untuk datang ke rumahnya. Katanya gini, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang ke rumahku." Nah, tindakan Lydia yang mengundang Paulus ini untuk menumpang di rumahnya adalah tanda keterbukaan dari hati seorang Lydia untuk menerima Tuhan melalui Paulus. Saat dia mengundang orang asing ke rumahnya itu, jadi sama saja dia mengundang Tuhan untuk tinggal ada di dalam rumahnya. Dengan demikian, rumah yang ditinggali tamu tadi, yang ditamu orang asing tadi, akan dipenuhi berkat. Nah, di sini Lydia itu ingin bahwa rumahnya itu akan menjadi berkat bagi orang lain karena dia mengundang Tuhan hadir dalam keluarganya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Paulus pun memenuhi undangan Lydia karena apa yang dilakukan Lydia adalah sebuah cara Lydia untuk mewujudkan tanda pertobatan. Dengan mengundang Paulus untuk hadir dalam rumahnya, Lydia ingin menunjukkan sikap hidup yang baru, yang tidak lagi hidup untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain. Nah, dalam hal ini Lydia mengingatkan kembali hakikat manusia itu sebagai makhluk sosial, yaitu bahwa manusia itu memerlukan orang lain, dia tidak bisa hidup sendiri. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, untuk penutup pada cerita pada pagi hari ini ada sebuah cerita. Ceritanya begini, Pak Yuda dikenal sebagai seorang yang baik, yang suka memberikan pertolongan kepada siapapun dengan tulus. Pada suatu hari ketika menjelang malam, Pak Yuda mendengar ada seorang anak kecil menangis karena lapar. Jadi dia nangis gitu, lapar karena nggak makan beberapa hari. Karena ternyata anak kecil itu orang tuanya lagi pergi keluar kota dan tidak meninggalkan makanan apapun untuk anaknya. Maka tergeraklah hati Pak Yuda. Akhirnya Pak Yuda datang lalu memberikan makanan yang agak banyak, jadi makanan itu bisa dimakan untuk paling enggak seminggu gitu. Makanan itu cukup banyak. Nah, anak itu Pak senang sekali ya. Terima kasih Pak, terima kasih karena sudah menolong saya. Terus bertahun-tahun kemudian Pak Yuda lama-kelamaan menjadi tua dan dia pun sakit-sakitan. Dia dirawat di rumah sakit itu cukup lama. Dia dirawat di rumah sakit lama, biayanya banyak. Terus lama-lama uangnya pun, kekayaannya habis. Hingga dia harus membayar rumah sakit itu banyak banget, jutaan, hingga ratusan juta. Sedangkan hartanya sudah habis. Namun betapa kagetnya Pak Yuda ketika dia hendak membayar biaya pengobatan itu, ternyata udah dibayar lunas oleh seseorang. Pak Yuda pun bingung, waduh, siapa ya yang membayar ya? Padahal kan ini banyak banget, ratusan juta gitu. Ternyata yang membayar itu adalah pemilik dari rumah sakit itu. Siapakah pemiliknya? Ternyata pemiliknya adalah
anak kecil yang saat malam-malam ditolong oleh Pak Yuda. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat kita memberikan pertolongan, kita lakukan saja apa yang kita bisa. Kita bisanya, oh teman saya ternyata nggak bawa uang saku, tapi saya punya bekal makanan, kita bagi 2. Apa yang kita bisa, yang kita punya, kita tidak perlu mengharapkan apa-apa, tetapi yakin Tuhan itu akan tahu apa yang kita lakukan. Nah, anak-anakku, Tuhan berkenan memakai kita seperti Rasul Paulus untuk menolong orang-orang untuk dalam memerlukan pertolongan. Dalam memberikan pertolongan hendaklah dilakukan dengan ketulusan. Kita juga bisa belajar dari Lydia yang mendapat pertolongan dari Tuhan. Mereka senantiasa bersuka cita, mengucap syukur dengan kerelaan untuk berbagi. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita semua belajar untuk menolong orang. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Karena apa? Tuhan sudah mengajarkan kita. Semoga kita bisa melakukan sekecil apapun itu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan telah pimpin kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan karena kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan agar boleh berguna untuk lebaran kerajaan-Mu, khususnya untuk gereja kami ya Tuhan, GKJ Pangkalan Jati. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan selesai ibadah untuk hari ini ya Tuhan, kiranya apa yang boleh kami dengarkan hari ini boleh menjadikan kami pimpinan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang suka menolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami untuk seminggu yang akan datang, berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga beku di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi. Gimana? Semua sukacita, bersemangat kan? Semangat! Kok semangatnya lemes? Semangat! gitu. Semangat! Ya, hari ini ibadah kita selesai. Semoga adik-adik
minggu depan. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu online untuk hari ini. Tuhan memberkati, jaga kesehatan. Shalom. Happy Sunday. Happy Sunday.